Jadi tema kita pada siang menjelang sore hari ini adalah pengaruh beriman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah hari yang terakhir, yang tidak ada hari lagi ya setelah hari itu. Makanya disebut hari akhir atau hari terakhir. Ya, kita punya hari kemarin, ya, tinggal kenangan. Kita juga punya hari ini yang sedang kita hadapi. Tapi juga mudah-mudahan kita masih punya hari esok, ya, hari esok. Ya. Tapi kalau kemudian hari esok itu sudah tidak ada, berarti itu adalah hari terakhir, ya, hari terakhir buat kita, atau disebut hari akhir. Dan ternyata ya, kita wajib beriman kepada hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran, beriman kepada hari akhir digandengkan dengan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena pada hari akhir semua urusan dikembalikan kepada Allah. Semua perkara dikembalikan kepada Allah. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat dikembalikan kepada Allah. Urusan anak, urusan cucu, urusan suami, urusan istri, urusan menantu, urusan besan, urusan tetangga, kembalikan kepada Allah. Urusan Palestina, kembalikan kepada Allah. Urusan Gibran, kembalikan kepada Allah. Karena di dunia itu kadang, bahkan sering urusan itu tidak selesai, ya, terus berlarut-larut. Maka kalau sudah hari akhir, semua urusan itu ya, dikembalikan kepada Allah. Makanya sebelum tidur ya, kita berikrar, berzikir, wa fawwadtu amri ilaika. Urusanku begitu aku tidur, aku serahkan kepadamu. Ya. Jadi jangankan mati, Bu, tidur saja kita sudah tidak ngurus apa-apa lagi. Betul nggak, Bu? Iya. Ya. Jadi rumah yang besar, rumah yang banyak, ya, kontrakan yang berpintu-pintu, kalau sudah tidur tidak diurus lagi. Bahkan urusan penyakit juga, Bu, kalau sudah tidur tidak diurus lagi. Ya. Tapi pas bangun ya, terasa. Ya. Ya. Yang sakit kaki kembali sakit kaki lagi, ya. Yang sakit kembali kepala kembali sakit kepala lagi. Tapi nanti kalau sudah hari akhir, semua urusan, semua perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan saling mengasihi, tidak akan saling menyayangi, tidak akan saling mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Malaikat saja, Bu, ketika ada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dicemplungin ke neraka, malaikat itu bersifat keras, bersifat kasar kepada mereka, ya. Jadi malaikat itu yang menjaga neraka ketika ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena kekufurannya, karena kemaksiatannya, ya, itu sifatnya dua, Bu. Giladun syidadun, ya. Bukan hanya keras tapi juga kasar, Bu. Ya. Ya. Tidak melihat apakah cantik atau seksi, ya. Tidak melihat tua atau lemah,
masuk neraka langsung dihabisin. Ya. Gitu. Kenapa Bu? Karena kalau orang sudah mati, ya, jasadnya kembali, ya, tidak tua lagi Bu, tidak sakit lagi Bu. Ya. Jadi semua, ya, manusia itu, ya, oleh Allah dikasih jasad yang sama, tapi dengan penampilan yang beda, ya, sesuai dengan amal masing-masing, ya, menuju satu tempat yaitu Allah SWT, ya, dengan penampilan yang berbeda untuk melihat amal. Yauma yasdurun nasu ashtata liyurau a'malakum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Kalau di dunia yang jahat dengan yang tidak jahat susah dibedakannya, ya. Yang sering saya alami kalau ngisi pengajian di masjid-masjid itu sering hilang sendal. Terakhir saya di Malaka Bu, masjid besar Bu, ada tempat rak bagus Bu, ya. Jadi saya simpen sendal itu di rak, ya. Terus sholat maghrib, ya. Pas mau pulang udah enggak ada sendalnya itu, ya. Gitu. Jadi tidak tahu mana yang nyolong sendal. Jadi wajah maling sendal dengan wajah yang tidak maling sendal nggak bisa dibedakan, ya. Tapi nanti, ya, oleh Allah, ya, ditampilkan, ya, dengan penampilan sebagaimana, ya, amal yang dilakukan pada waktu di dunia, ya. Kemudian la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kamu tidak akan dapati, tidak akan jumpai, tidak akan temukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yawaduna, akan saling mencintai, akan saling menyayangi, akan saling mengasihi man hadallaha wa rasulah, ya, ya, dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Maksudnya maksiat kepada Allah, baik sebagai orang kafir, sebagai orang munafik, sebagai orang musyrik, sebagai orang dolim, sebagai orang fasik, sebagai orang mudahin. Banyak sekali Bu, bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah itu banyak, ya. Tapi kita dilarang untuk saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling mengasihi dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Kemudian walau kanu abahum, walaupun mereka bapak mereka, bayangkan, tidak boleh tuh mengasihi, menyayangi bapak, menyayangi, mencintai bapak kalau bapak itu menentang Allah dan Rasulnya. Au abna apa? Ahum, atau bapak apa, atau anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara mereka. Au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ya, jadi mau bapak, mau anak, mau saudara, mau keluarga, kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kufur dan lain sebagainya, maka tidak boleh saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Ya. Ini akidah Islam. Ya. Kalau ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu Allah akan catat keimanan dalam hatinya. Artinya apa? Iman itu ada tempatnya. Iman itu punya tempat. Dan ternyata Allah ngasih tahu, iman itu tempatnya di dalam hati, ya. Bukan di mulut, bukan di lisan, ya. Jadi ada orang yang berkata, amanah, kami beriman, ya. Kemudian Rasul dapat wahyu, ya, supaya, ya, berkata kepada orang yang mengatakan kami telah beriman itu, kul, katakan olehmu Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, ya. Jadi iman yang kamu ucapkan lewat lisan kamu, lewat mulut kamu, sebenarnya, ya,
itu bukan bukti keimanan. Ya. Kenapa? Ya. Wa qulu aslamna. Ya. Yang kamu ucapkan itu bukan amanah tapi aslamna. Jadi kalau Islam itu di mulut, Bu. Ya. Berzikir kepada Allah, ya. Berkata sopan, santun, ya. Ramah, tamah, menyenangkan hati orang, ya. Baca Al-Quran, itu Islam, Bu. Tapi kalau iman adanya di hati, ya. Islam di lisan, iman di hati, ya. Islam bisa diucapkan tapi iman tidak. Cuman bukti orang beriman bisa dilihat dari lisannya. Ya. Misalnya berkata jujur, tidak pernah berkata bohong. Berkata baik, tidak pernah berkata jelek dan lain sebagainya. Ya. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman yang kamu katakan lewat mulut kamu belum masuk ke dalam hati kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Bukti bahwa iman itu ada dalam hati jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi selama belum taat kepada Allah dan Rasulnya, selama maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti imannya belum ada di dalam hati. Ya. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah catat imannya itu di dalam hatinya. Ya. Nah, kalau manusia berbuat dosa terus-terusan, manusia berbuat maksiat terus-terusan, maka kemudian hatinya oleh Allah akan ditutup. Hatinya oleh Allah akan dikunci. Hatinya oleh Allah akan dipatri. Sampai kemudian iman tidak bisa masuk. Sementara kufur tidak bisa keluar. Ya. Ya. Makanya ada kufur yang dijadikan tabiat. Ya. Nggak bisa berubah kufur aja terus. Contohnya iblis. Atau orang yang hatinya ditutup, hatinya dikunci, hatinya dipatri. Ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Ngaji tidak ngaji, ya. Diperingati tidak diperingati, diingatkan tidak diingatkan, dinasehati tidak dinasehati, tetap aja nggak mau beriman, nggak mau berubah. Itu hatinya sudah ditutup, dikunci dan dipatri, dijadikan tabiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada juga orang yang hatinya tuh sakit, hatinya nggak sehat. Siapa? Orang munafik. Kalau orang munafik itu hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, kalau orang kafir disiksa dengan siksaan yang besar, tapi kalau orang munafik disiksa dengan siksaan yang pedih. Ya, karena orang munafik itu, ya, dia gemar berbohong. Ya. Mulutnya tidak sama dengan hatinya. Hati dan mulutnya beda. Di mulut mengatakan iman, tapi di hatinya kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau kita mau, ya, iman itu dicatat dalam hati kita oleh Allah, pertama kita wajib beriman kepada Allah. Yang kedua wajib beriman kepada hari akhir. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Tidak maksiat kepada Allah. Tidak menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Allah beri kekuatan dan dengan pertolongannya. Ya. Jadi kalau kita iman kepada Allah, iman kepada akhir, Allah akan ngasih pertolongan. Sehingga kita menjadi kuat. Karena manusia itu makhluk yang lemah. Ya. Manusia itu bangun dibangunkan, tidur ditidurkan, kaya dikayakan, soleh disolehkan. Ya. Ibu bisa melangkahkan kaki dari rumah ke sini karena dimudahkan oleh Allah. Ya. Ya. La haula wala
quwata illa billah. Sebenarnya kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan ya, kecuali dengan daya dan kekuatan Allah SWT. Ya. Oleh karena itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ya. Kita jadikan Allah itu sebagai awal wakil, sebagai pelindung, sebagai penolong. Ya. Karena Allah yang ngasih gerak kepada kita, Allah yang ngasih nafas kepada kita. Tanpa gerak, tanpa nafas kita nggak bisa apa-apa ya biar. Gitu. Alhamdulillah kita masih bisa bergerak ya, masih bisa bernafas ya biar. Masih. Ya. Dengan gerak dan nafas itu Allah juga ngasih kemudahan dan kelapangan ya, untuk hadir di majelis ilmu di Masjid Babut Taqwa. Ya. Sebab sebenarnya manusia itu lemah. Jadi kata Allah, manusia itu pertama diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Makan, minum, disuapin ya. Jangankan lari, ya. Membalikan badan saja nggak bisa. Ya. Baru kemudian bisa duduk, ya. Bisa berjalan, bisa lari. Tapi nanti akan lemah kembali. Ya. Bukan hanya lemah fisiknya, ingatannya juga sudah mulai lemah, Bu ya. Gitu. Saya 61 tahun, Bu. Ya. Kadang-kala gosok gigi pakai hot in, Bu. Lupa. Jadi daya ingatnya kurang ya. Benar, Bu. Ya. Gitu. Cuci muka dengan odol. Ya. Sering, Bu. Ya. Jadi daya ingatnya dikurangi ya. Bahkan daya nikmatnya juga dikurangi. Dulu waktu muda makan apa saja enak ya. Tapi kalau sudah tua ya, tidak semua makanan yang kita makan enak. Bahkan ya, walaupun enak tidak boleh dimakan kadang-kadang ya. Ya. Kenapa? Kalau dimakan berarti kita tidak sayang dengan diri kita, bisa bikin kita sakit, ya. Gitu. Dan sebenarnya kan kita sudah tahu ya, ya kalau sakit ini jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini kan gitu ya. Tapi sering dilanggar nggak Bu? Iya, sering dilanggar. Ya. Habis makan. Kalau ngantuk mau tidur lawan. Tapi dalam prakteknya gimana Bu? Tidur aja. Ya. Biasanya kan kalau habis makan ngantuk ya. Tidur Bu. Jadi wa ayyadahum biruhim minhu. Kalau beriman kepada Allah dan akhir, dia Allah akan menguatkan mereka dengan kekuatannya, dengan pertolongannya. Dengan pertolongannya ya. Allah turunkan air dari langit, kemudian masukkan ke dalam bumi supaya air itu bisa dipompa, ditimba, Allah naikkan lagi ya. Sehingga keluar lewat mata air. Manusia bisa bikin sungai dan bisa bikin sumur dan lain sebagainya ya. Dimudahkan oleh Allah SWT ya. Demikian pula emas, perak, besi, itu kan dari langit tuh. Surat Al-Hadid Bu, besi itu dari langit. Bayangkan bangunan tanpa besi gimana Bu? Ya, jalan tol itu udah berapa ton itu besi Bu. Ya, Allah turunkan dari langit, ya, cuman sedikit. Jadi di langit masih banyak itu besi Bu. Ya, itu asal punya kendaraan aja. Ya. Jadi kalau orang Madura punya kendaraan naik ke langit, nggak bakal buka lapak rongsokan. Di sana banyak itu Bu, di langit itu. Wafis sama rizkukum kata Allah surat Al-Hadid Bu. Di langit itu ada rizki buat kalian. Mau air ada, api ada, emas ada, ya perak ada, besi ada, kristal ada, semua ada. Ya, itu surat Al-Hadid silakan baca. Wafis sama rizkukum. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Lebih banyak daripada yang diturunkan ke bumi. Ya. Jadi emas yang sudah masukkan ke bumi, besi yang sudah masukkan ke bumi,
kemudian Allah naikkan lagi ke atas. Jadilah gunung besi. Supaya apa? Supaya mudah ditambang. Karena manusia itu lemah, Bu. Ya. Maka Allah kasih kekuatan. Ya. Jadi ada gunung besi, Bu. Ada gunung emas, ada gunung yang namanya gunung kristal. Gunung emas di Indonesia, gunung besi di Australia, gunung kristal di Afrika, Bu. Ya. Itu Allah kuasa dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan akhir, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ya. Jadi surga itu punya Allah. Ya. Ya. Makanya kalau kita mau masuk surga harus ikut aturan Allah. Ya. Kalau ada amalan ya yang menjanjikan surga, harus jelas dalilnya itu. Kalau tidak dari Allah, dari Rasulnya. Ya, bukan dari ustadz, dari kiai, dari ajengan, dari habib, bukan. Ya. Ada kan orang yang menjanjikan kalau baca ini, mengamalkan ini akan dapat surga dan sebagainya kan, pahala. Itu urusan Allah. Ya. Dan beritanya disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran atau lewat Rasulnya berupa hadis, Bu. Ya. Itu banyak, Bu. Harus di-share. Itu supaya misalnya Hamas bisa memenangkan Zionis Israel, itu baca surat ini, ya, baca sekian ribu kali. Itu ya. Siapa yang ngasih kemenangan? Siapa? Allah. Ya. Umat Islam itu nggak bakal menang kalau tidak ditolong oleh Allah. Umat Islam itu nggak bakal menang kalau tidak dikasih kekuatan oleh Allah. Ya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau dikasih pertolongan, dikasih kekuatan, dikasih kemenangan, jangan sombong. Enggak boleh tepuk dada, tapi ucapkan subhanallah wa bihamdihi. Allahumma gfirli. Ya. Jadi bertasbih, bertahmid, beristighfar, Bu. Ya, kalau kita mendapatkan ya, kesuksesan, di antaranya adalah dimenangkan oleh Allah dengan kekuatan dan pertolongannya. Tapi kemenangan yang paling besar itu namanya fauzan azima. Ya, apa kemenangan yang besar itu? Ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena beriman kepadanya dan beriman kepada hari akhir. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi kalau hari di dunia itu 24 jam ya. Tapi kalau hari akhir, hari di akhirat, hari di surga itu ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, ya. Ada yang seumur langit dan bumi, ada yang lebih lama daripada itu. Ya. Makanya hari akhir itu kalau kita bahagia, ya bahagianya itu lebih baik, bahagianya itu lebih kekal, ya. Bahagianya itu lebih lama. Ya. Ya. Jadi kalau di dunia ada 3 hari kan. Hari ini, hari kemarin, hari besok. Tapi di akhirat itu ya hari akhir. Tidak ada hari lain selain hari itu. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keempat. Ya. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah beri kepuasan dengan ridhonya. Ya. Dikasih banyak belum tentu puas ya. Ya. Makanya kita minta dicukupkan, minta diluaskan, tapi juga minta dipuaskan. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Ya. Caranya, ya. Jadilah ya, manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu? Pertama, manusia yang beriman. Ya. Yang kedua, manusia yang beramal soleh. Dan yang ketiga,
manusia yang takut kepada Allah. Itu disebut khairul bariyah. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, balasan buat mereka, inda rabbihim, ada di sisi Allah. Ya, dekat Allah, berarti tinggi banget itu, suci banget itu balasannya. Apa? Jannatu Aden, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Ya. Mereka tinggal di dalam surga itu kekal abadi. Ya. Bukan hanya kekal, tapi juga abadi. Ya. Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Dzalika liman khasyia rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Ya. Bahkan orang yang takut kepada Allah itu, Bu, surganya ada 4, Bu. Ya. Ibu, surganya ada 4. Ya. Satu aja puasnya luar biasa. Ya, bukan hanya cukup. Ya. Bukan hanya luas, tapi juga puas. Ya, dicukupkan, diluaskan, dipuaskan. Itu baru 1, apalagi 4. Ya. Jadi Allah menyebutkan tentang banyak sekali nikmat Allah yang didustakan oleh manusia. Sehingga nikmat itu tidak jadi rahmat. Ya, tidak berbuah ridho Allah dan surga Allah. Ya. Ya. Itu ada disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Banyak sekali rahmat Allah. Ya. Ar-Rahman 'allama Qur'an. Ya. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah ya, rahmat Allah. Ya. Al-Qur'an itu kalau diimani, dipelajari, dikaji, diyakini, diamalkan bakal nikmat, Bu. Ya. Nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Ya. Banyak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Jadi banyak sekali nikmat yang didustakan oleh manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Ya. Dan bagi orang yang takut kepada kebesaran Allah akan dapat 2 surga, Bu. 2 surga. Ya. 2 surga kalau kita takut kepada Allah. Siapa sebenarnya orang yang takut kepada Allah itu? Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Ya, orang yang takut kepada keagungan dan kebesaran Allah itu adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Ya. Tadi, Bu, dari rumah ke sini godaannya banyak nggak, Bu? Banyak, Bu. Ya. Jadi berbahagialah yang sampai ke sini, Bu. Jadi sukses mengendalikan nafsu kan. Pengennya tuh tidur, ya, rebahan, apalagi, Bu. Ya, apalagi panasnya sekarang berapa derajat, Bu? Ya. Iya. Tapi ternyata ya, orang yang takut kepada Allah itu diantaranya dibuktikan dengan mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kenapa, Bu? Karena surga itu ya, dihijabnya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Ibu ngaji menyenangkan atau tidak, Bu? Enggak, Bu. Kalau menyenangkan penuh, Bu. Iya. Enggak menyenangkan, Bu. Ya. Ya. Ibu bangun malam sholat tahajud, baca Quran, berzikir, menyenangkan enggak? Enggak. Ya. Kalau menyenangkan pasti Ibu tiap malam itu. Ya. Tiap malam berzikir, kemudian baca Quran, sholat tahajud, berdoa, berbagi kebaikan dengan tetangga. Ya. Itu ternyata ada, Bu, infak, zakat, sedekah yang bebas riya, yaitu infak, zakat, sedekah malam hari, Bu. Jadi habis sholat tahajud, Bu, ya setelah Ibu berdoa, kemudian istighfar, ya, kemudian Ibu berbagi kebaikan dengan tetangga, ya, insya Allah nggak ada yang lihat, ya, enggak, ya, itu luar biasa, Bu. Ya. Jadi ternyata qiyamul lail, ibadah malam itu yang saya katakan dihijab dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu,
diawali dengan baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ditutup dengan istighfar. Wastagfirullah. Itu baru qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan sholat tahajud saja. Kalau sholat tahajud saja banyak yang bisa ya Bu ya. Banyak yang bisa kalau sholat tahajud saja. Ternyata qiyamul lail itu diawali dengan apa? Baca Al-Quran. Kemudian berzikir. Kemudian sholat tahajud. Kemudian berdoa. Ya. Kemudian ya berbagi zakat, infak dan sedekah. Kalau tetangga ternyata ya punya ingin meminjam sesuatu ya kepada kita, nah kita agendakan malam hari ya. Jadi dia mau menyekolahkan anaknya, perlu biaya untuk pendaftaran dan sebagainya. Nah tadi Bu, ya habis istighfar kita datang ke rumahnya. Ibu, assalamualaikum, salam. Tadi Ibu perlu uang ya buat pendaftaran anak. Berapa perlunya? Nah itu ya. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Ya. Jadi kalau kamu meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, tadi kan, ya, meminjamkan tetangga yang butuh uang untuk sekolah anak. Pertama, ya, Allah akan luaskan, ya, luaskan itu, diluaskan, dilipat gandakan, kemudian diampuni dosa kalian. Jadi gara-gara minjemin utang, maka uang kita akan dilipat gandakan oleh Allah dan kemudian akan diampuni dosa. Wallahu syakurun halim. Ya, karena Allah tuh maha ya bersyukur. Ya, kemudian maha ya penyantun, maha sabar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ya Allah akan memberikan kepuasan kepada mereka sehingga mereka puas dengan pemberian Allah. Ya. Wardo bima qasamallahu takun agnanas. Siapapun pasti ingin menjadi orang yang paling kaya ini. Ya. Ya. Itu yang namanya pengacara terkenal itu kan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kalau di totalnya itu 35 miliar. Ya, belum mobil mewahnya ya. Jadi dari mulai kacamata, jam tangan, sampai kemudian baju dan sepatunya itu yang dibawa ya keluar ya, yang dipakai itu 35 M. Ya. Tapi ada yang lebih kaya daripada itu. Ya. Siapa Bu? Orang yang ridho dengan pemberian Allah. Orang yang puas dengan pemberian Allah. Itu secara umum. Secara khusus orang yang bisa sholat rawatib qobla subuh Bu. Ya. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang nanti di akhirat ya oleh anaknya dikasih pakaian. Ya. Ya. Pakaiannya itu limit edition Bu. Yang tidak ada duanya Bu. Dan kalau orang punya ya harta, ya semua harta yang ada di dunia, maka tidak akan mampu beli pakaian itu. Dan pakaian itu akan dipakaikan oleh anaknya, ya, yang baca Quran, faham Quran dan hafal Quran. Luar biasa. Dikasih mahkota, dikasih pakaian. Mahkotanya saja satu permata lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum kemudian pakaiannya, ya. Ini keutamaan anak yang bisa baca Quran, ya bisa faham Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Yang kelima Bu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, ya Allah beri keuntungan sebagai Hizbullah. Ya, sekarang yang lagi viral Hizbullah ya. Nah, itu sampai kemudian Zionis aja pada ketar-ketir. Jadi Hizbullah yang sebenarnya itu adalah golongan Allah. Dan memang golongan Allah itu dijanjikan keuntungan dan kemenangan. Siapapun musuhnya tidak akan bisa mengalahkannya Bu. Lebih daripada itu, ulaika hizbullah, ala inna hizbullah humul muflihun.
Mereka itu yang beriman kepada Allah dan akhir sejatinya adalah hizbullah, golongan Allah. Ala, ingat, inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah itu humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, dijelaskan dalam surat apa Bu? Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beruntung itu orang yang mendapatkan warisan berupa sorga firdaus, ya. Qad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, Ibu kalau mau jadi hizbullah, ya, mau menjadi orang yang beruntung, di samping ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhir, amalkan surat apa Bu? Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Diawali dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang yang beriman. Kenapa? Ya, ulaika humul warithun. Karena mereka adalah para pewaris. Ya. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.